Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihilhu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat derajat-derajat umat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh makhluk ciptaannya. Allahu Akbar. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pantunan alam pimpinan umat manusia, yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in dan tabi'innya, serta kepada umatnya yang senantiasa taat menjalankan ajarannya sampai hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Allah akan mengangkat derajat manusia berdasarkan iman dan ilmu, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaranya dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Beberapa derajat surah Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin rahimakumullah, ilmu adalah cahaya kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia, di mana dengan ilmu seseorang dapat memperoleh petunjuk untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan beragam persoalan dan permasalahan. Sebagaimana pepatah mengatakan, dengan iman ilmu akan terarah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dan dengan seni hidup akan menjadi indah. Hadirin rahimakumullah, hukum mencari ilmu itu wajib, di mana ilmu itu terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, hukumnya menjadi fardu ain untuk mempelajari ilmu agama seperti akidah, fikih, akhlak, serta Al-Quran. Ilmu-ilmu ini bersifat praktis, artinya setiap muslim wajib memahami dan mempraktekkan dalam pengabdiannya kepada Allah. Arti dari fardu ain yaitu setiap orang muslim wajib mempelajarinya, tidak boleh tidak. Dan kedua, hukumnya menjadi fardu kifayah untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti ilmu sosial, kedokteran, ekonomi, serta teknologi. Fardu kifayah artinya tidak semua orang dituntut untuk memahami serta mempraktekkan ilmu-ilmu tersebut, boleh hanya sebagian orang saja. Hadirin rahimakumullah, kewajiban menuntut ilmu ini ditegaskan dalam hadis Nabi, yaitu yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib
bagi muslimin dan muslimat haji riwayat Abdul Bari secara jelas dan tegas. Hadis di atas menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bukan saja kepada laki-laki, juga kepada perempuan. Tidak ada perbedaan bagi laki-laki ataupun perempuan dalam mencari ilmu. Semuanya wajib, tidak terkecuali. Hadirin rahimakumullah, selain itu menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia. Sejak kita terlahir sampai kita masuk kubur pun kita senantiasa mengambil pelajaran dalam kehidupan. Dengan kata lain, Islam mengajarkan untuk menuntut ilmu sampai sepanjang hayat di kandung badan. Sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi yang berbunyi, utlubul ilmi minal lahdi ilal lahdi, yang artinya carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Haji riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, ilmu itu sangat penting karena ia sebagai perantara sarana untuk membawa dan bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala serta keuntungan yang abadi, sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam sebuah syairnya, belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi para pemiliknya. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di atas ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul, ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa. Ilmu paling lurus untuk dipelajari dan ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakini jalan petunjuk. Ia laksanakan benteng yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 ahli ibadah tetapi bodoh. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu antara lain, yang pertama, ilmu merupakan cahaya kehidupan dalam kegelapan yang akan membimbing manusia kepada jalan yang benar. Yang kedua, orang yang berilmu dijanjikan Allah akan ditinggalkan derajatnya menjadi orang yang mulia beserta orang yang beriman. Yang ketiga, ilmu dapat membantu manusia untuk meningkatkan taraf hidup menuju kesejahteraan baik rohani maupun jasmani. 4. Ilmu merupakan alat untuk membuka rahasia alam, rahasia kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah uraian singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Semoga apa yang disampaikan
siang hari ini dapat bermanfaat dan menjadi penyemangat dalam rangka mencari dan mempelajari tentang ilmu agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.